kita bertemu lagi dalam Ngobrol KR. Memasuki adalah minggu panggilan. Untuk itu kita mengundang seorang narasumber dari seorang biarawan ataupun biarawati yang akan kita ajak berbincang dan kita akan mengulas tentang kehidupannya mereka. Panggilan seseorang untuk hidup membiara adalah suatu ungkapan kesediaan seseorang untuk meneladani Kristus sepenuhnya dan membaktikan dirinya secara total demi kerajaan Allah. Marilah kita ngobrol dengan suster dari SSPS. Baik suster, sekarang bisa diperkenalkan mungkin suster nama, asalnya suster, berapa lama jadi seorang biarawati? Oke, nama saya dari kecil saya diberi nama orang tua Katarina Lili Angganingwati Sulistyorini, panjang ya. Tapi biasa disebut dengan Lili. Oh, Suster Lili berarti ya panggilannya ya. Okay. Saya dari paroki KR. Jadi saya Kristus Raja sendiri. Paroki Kristus Raja sendiri. Dan saya ini lahir di Surabaya, jadi saya nyarek Surabaya yang bonek. Saya masuk di biara itu tahun 2005 jadi postulan. 2005 berarti jadi sudah 15 tahun. 15 tahun ya. Ya, lumayan sudah 15 ya. Tahun. Sudah remaja berarti ya. Iya. Nah, kalau gitu kita mulai aja, suster bisa diceritakan kisahnya mulai dari kecil mungkin kenapa punya keinginan menjadi seorang biarawati, padahal masa-masa seperti itu tuh loh, anak-anak itu suka ke mall, nonton bioskop, pacaran, kok mau jadi suster? Oke, ya. Dulu saya SD di SD Angla ya. Di situ ada suster-suster yang cantik, yang ramah. Pokoknya dengan pakaian putih jubahnya itu membuat saya jadi tertarik karena keramahannya juga. Suster Belanda bukan? Ya campur, ada Belanda, ada juga yang dari pribumi. Di situ awalnya saya keinginan menjadi suster dengan pakaian yang berjubah, yang selalu senyum, yang cantik. Itu awalnya saya SD kelas 9, kelas umur 9 tapi SD kelas 3 atau 4 gitu ya. Dan lagi kelas saya waktu itu di belakang biara, jadi waktu istirahat saya selalu mengintip kegiatan para suster yang berdoa di belakang, di taman itu. Akhirnya timbul keinginan untuk menjadi seorang suster. Tapi dengan berjalannya waktu, saya melupakan karena saya ini gadis metropolitan, arek Surabaya dengan segala kesibukannya. Saya sudah kuliah dan saya bekerja, itu menjadi terlupakan. Ya, namanya juga gadis metropolitan, saya juga kemana-mana, ke mall, ke diskotik, itu saya juga pernah ngalami. Jadi ya, namanya gadis metropolitan ya, saya sudah nonton, terus lagi pacaran, namanya juga anak gadis metropolitan, salah nih semuanya. Tapi di saat saya punya semua, maksud saya apa yang saya inginkan sudah, masalah materi dunia saya sudah tercukupi, itu saya nggak tahu harus bagaimana, saya merasa kosong. Itu akhirnya muncul kembali keinginan saya untuk menjadi seorang suster. Terus saya mencoba aktif di gereja, mendaftar menjadi lektor di KR, saya diterima. Wah, puji Tuhan saya diterima. Nah, dari situlah muncul keinginan untuk aktif di gereja. Karena setelah aktif di gereja dengan legio, dengan segala pelayanannya, juga lektor dengan segala pelayanannya, itu membuat saya menjadi ada rasa yang beda ya. Saya merasa ada kebahagiaan atau sukacita. Biarpun nggak ada uangnya ya, di dalam gereja nggak ada uang, nggak ada apa-apanya, tapi saya merasa saya bisa hidup saya jadi beda, ada semangat gitu setelah saya aktif di gereja. Memangnya nggak ada semangat gitu? Iya, karena saya itu paling malas ke gereja. Waktu kecil kalau ke gereja harus dimarahi dulu. Saya nggak suka dengan hal-hal rohani gitu. Biarpun ibu saya itu pernah jadi ketua lingkungan, kakak saya pernah jadi ketua mudika, terus saya nggak suka, saya nggak peduli dengan barang-barang begitu. Saya lebih suka menikmati duniawi saya, karena saya merasa
saya punya, jadi saya bisa menikmati dengan apa yang saya punya. Itu. Duit ada, kita bisa jalan-jalan ke mall, Iya. kita bisa beli baju bagus gitu ya. Iya, pasti bisa jalan melancong kemana-mana. Ya. Sama teman-teman. Iya pasti. Ya, Itu. jadi benar-benar titik baliknya itu adalah saat suster diterima menjadi seorang lektor gitu. Iya, awalnya itu. Awalnya pada saat saya melihat ibu saya itu setiap malam berdoa rosario, saya malu dengan diri saya karena saya ini nggak pernah berdoa. Jadi saya lihat loh, ibu saya ini tiap malam berdoa rosario, pokoknya sering sekali berdoa. Nah kalau saya ini hanya seminggu sekali berdoa dan harus dimarahi dahulu kalau pergi ke gereja, karena memang jujur saya nggak suka dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya ya sudahlah, daripada dimarahi saya ke gereja. Gitu ya. Iya. Oke. Terus setelah menjadi seorang suster mengucapkan kaul kekal, itu ada tantangan tersendiri tidak? Iya pasti. Kalau setelah kaul kekal itu beban tanggung jawab lebih besar. Dan lagi kalau sudah kaul kekal diharapkan dan harus jangan meminta pulang, kecuali di masa kaul sementara itu masih diizinkan, nggak kerasan, itu pulang. Kalau sudah kaul kekal itu diharapkan, dan saya juga selamanya sampai mati kekal. Jadi jangan sampai ada keinginan untuk keluar dan sebagainya. Itu bagi saya sudah komit dari awal, saya masuk untuk selamanya. Jadi apapun yang terjadi, kendala yang apapun, saya berani menerima tantangan dan saya tetap komit pada panggilan saya. Ini jalan hidup saya. Makanya hal-hal yang mungkin kadang membuat ya di komunitas ya banyak hal, mungkin juga dengan karyawan mitra misi, banyak hal yang bersenggolan sehingga selisih pendapat dan sebagainya itu membuat sedikit tidak nyaman apa itu. Saya bisa mengatasinya, karena saya sudah punya komitmen di awal, ini jalan hidup saya, ini panggilan saya, dan saya sudah kekal. Tidak ada hal lain yang saya cari kecuali ya jalan ini sampai saya dalam peti mati. Berarti kalau masuk kongregasi itu berapa lama sampai ada kaul sementaranya, berapa lama kaul kekal? Kami di SSPS ini itu dulu waktu saya 2 tahun di postulan, 2 tahun di novis. Setelah itu ada masa junior itu maksimal 9 tahun. Saya tuh diharapkan untuk ucap kekal. Oh, gitu. Jadi prosesnya agak panjang memang. Iya, jadi sampai mengucapkan kaul kekal itu berapa tahun ya berarti? Sekitar bisa sampai 9 tahun, 10 tahun. Gitu ya. Iya. Banyak yang rontok ya di sana. Ya ada saja. Ada saja. Tapi semua tergantung pribadi masing-masing. Kalau mau bertumbuh dan mau terbuka dengan bimbingan roh dan bimbingan sesama suster, dan mau proses, semuanya pasti bisa diatasi itu. Ya, itu tidak masalah. Suster masuk di kongregasi SSPS ya. Kenapa memilih SSPS? Saya sendiri juga nggak tahu, itu mungkin rencana dari Allah ya. Karena saya ada di paroki KR, terus belakangnya ada biara SSPS, dan saya aktif di Legio, waktu itu pendampingnya suster SSPS, otomatis saya dibawa ke sana. Tapi dari awalnya saya ingin masuk di seperti pertapaan gitu lah. Pokoknya masuk di pertapaan yang suster nggak perlu banyak dengan kegiatan, suster yang hanya berdoa. Nah, ya, karena saya merasa saya sudah aktif di luar. Karena saya masuk biara usia 35 tahun. Wow. Saya masuk sudah usia. Jadi Sudah saya sudah matang 17 tahun saya bekerja dan saya juga sudah kuliah. Bagi saya cukup gitu ya. Terus saya masuk pinginnya di pertapaan. Tapi saya juga nggak ngerti rencana Tuhan Allah itu bagaimana. Akhirnya saya bisa masuk di SSPS ini. Jadi saya awalnya nggak tahu SSPS itu apa, bagaimana saya nggak ngerti. Jadi mungkin ya ini rencana Tuhan Allah membawa saya ke SSPS. Bisa diceritakan kalau gitu, SSPS itu apa? Iya, SSPS itu Kongregasi Suster Misi Abdi Roh Kudus. Jadi kita ini para misionaris yang siap diutus kemana saja, karena kita punya 51 negara. Wow. Ya, dan karya kita, ya, dan karya kita juga banyak juga ya, di kesehatan, di pendidikan, pastoral, GPIC, banyak karya di situ.
Jadi pendidikan berarti kami punya sekolah, banyak, ya, sekolah Santa Agnes. ya SMA Santa Agnes, SMP Santa Agnes, SMK Matrama Bilis, ya. iya. Juga di Blitar kami punya playgroup, SD Santa Maria, gitu. Kalau untuk rumah sakit RKZ. Iya, kami RKZ, terus punya poli-poli juga yang di Margirayu ada poli-poli juga. Terus di Lombok juga ada. Selama ini suster masuk di bidang Saya bekerja di yayasan ya, sekarang di yayasan di bagian keuangan. bagian keuangan Ya. untuk sekolah-sekolah. Iya, karena mungkin background saya dulu akuntansi, jadi mungkin pimpinan ya. Padahal saya lebih senang juga dengan, saya suka balap motor ya dulu, sekarang saya juga sopir di biara. Merangkap ya. Iya, saya dulu suka sekali lihat balap motor dengan teman-teman. Jadi saya Motor suka GP sekali itu. ya, motor segala motor itu saya suka. Jadi sekarang karena di biara kadang-kadang kesulitan mencari sopir, saya aktif juga untuk mengantar para suster dan segala kegiatan saya membantu di bidang transportasi. Itu ada kebanggaan tersendiri toh. Gitu ya. Ya, itu saya bangga juga. Wah, ternyata saya bisa dipakai talenta saya menyopir ini dalam biara. Iya bagus Gitu. bagus suster. Iya. Terus kalau nggak salah untuk kongregasi SPS tuh juga untuk misionaris ya. Mungkin ada pengalaman dari suster? Oh iya, saya juga sempat kaget ya masuk SSPS ini karena dia kan misi punya 51 negara. Lah saya ini kan kalau masalah bahasa memang bukan bidang saya, atau saya itu awalnya juga enggak suka, tapi karena sudah telanjur, ya sudah saya ikuti dan akhirnya saya pernah diutus bermisi 3 tahun ke US. Saya pernah di US dan saya pernah di Karibian. Di sana saya membantu di nursing home dengan orang-orang tua, nanti jompo, juga mengajar dengan anak-anak playgroup kegiatan saya. Seperti itu. Jadi salah satu keuntungan jadi suster tuh juga bisa melalang buana ya. Ya jelas, apalagi seperti kami ya, kongregasi misi, siap diutus kemana saja. Sudah 51 negara kami punya, tinggal jelas nanti kalau kekal tulis aja mau misi kemana, ke Jepang kemana saja bisa. Oh, tinggal bisa tulis. nulis dulu ya? Ya, Nanti bisa. bisa diutus kemana? Ya, nanti Roma yang menentukan. Asik ya kalau gitu ya. Ya pasti asik, banyak pengalaman toh. Enak jadi suster, bisa keliling dunia, melayani semua orang di segala penjuru dunia. Gitu ya. Ya, kami punya 51 negara. Nggak ada rasa takut itu. Kalau misalnya saya diutus ke sana, nanti orangnya jahat-jahat, nanti saya Ya awalnya saya takut itu karena bahasa, karena saya kurang kendala bahasa. Iya, kendala bahasa dan mungkin budaya ya, itu saya alami sendiri. Tapi waktu itu ini pengalaman sharing saya waktu saya diutus mau berangkat, ya saya tidak menjawab karena saya takut dengan bahasa juga, bahasa sama budaya ya, pasti itu. Tapi setelah kami doa triduum, waktu itu kami punya Santo Yosef Renademet, salah satu pendiri kami itu mengatakan kaulku adalah misi. Nah, dia mengatakan itu. Saya tersinggung waktu itu, saya sudah kaul sementara yang kedua. Jadi saya tersinggung dengan Santo Yosef ini karena dia mengatakan kaulku adalah misi, karena dia orang Polandia yang diutus ke Cina sampai meninggal di Cina. Dia berani seperti itu. Nah, karena saya sudah mengikuti di SSPS, itu menjadi teladan saya. Santo Yosef ini berani sampai mati dimanapun diutus. Itu akhirnya saya jawab ya ke pimpinan saya. Ya suster, saya berangkat. Saya diketawain sama pimpinan. Kenapa? Saya tersinggung dengan Santo Yosef ini. Kenapa? Dia mengatakan kaulku adalah misi. Nah, kan saya sudah berkaul biarpun kaul yang kedua. Ya itu akhirnya ya semua bisa diatasi asal kita mau berusaha. Ya semua kalau kita berusaha mau mencoba, akhirnya semuanya is okay, no problem gitu. Iya, saya bisa menikmati melayani di mana-mana. Wah, keren ya suster ya. Itu gini, bagaimana caranya misalnya seseorang mau ingin menjadi biarawati, apa yang harus dia lakukan? Misalnya, oh aku harus daftarnya kemana, atau mungkin masih ada keraguan, terus untuk memastikan diri
benar-benar ini pilihan saya, itu gimana? Mungkin suster bisa kasih tipsnya. Oke, kalau di SSPS itu yang pertama pasti Katolik ya, Katolik Harus dibaptis. ya, harus dibaptis sudah itu. Krisma mungkin harus Ya krisma. ada yang kadang belum, tapi is oke, nggak apa-apa, yang penting sudah dibaptis, minim lulus dari SMA, SMA, minimum SMA. ya, dan punya cinta yang tulus pada Tuhan, punya jiwa misioner, ya, Iya. mau mengikuti proses dan terbuka dengan bimbingan Roh Kudus dan juga bimbingan dari kongregasi kami dalam proses itu. Itu saja. Ya, terus ya kalau berharap maju dan berkembang dalam hidup itu ya saya kira seperti saya sendiri masuk aja di SSPS menjadi seorang biarawati. Iya. Jadi seorang biarawati yang Iya, misioner. iya, karena akan berkembang. Kalau sudah di biara itu semua talenta bisa dikembangkan untuk menolong sesama, Gitu gitu. ya. Iya, Jadi misalnya dia perlu pendidikan S2 bisa dilanjutkan. bisa. Kami punya suster yang sampai S3, ada juga yang perawat, ada juga yang guru, ada juga yang macam-macam. Macam-macam, Iya, berarti. nanti juga bisa bekerja di bidang apa saja, mau jadi direktur, mau jadi kepala sekolah, mau urusan di dapur, mau di dapur, semua Di bisa. bidang yayasannya Ya, di sendiri, kongregasi. kongregasinya Kita ini sendiri. punya banyak karya, jadi nanti bisa dimasukkan di segala bidang, ya sesuai dengan talentanya, dengan kebutuhan kongregasi. Wah, gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya untuk untuk misioner itu perlu latihan bela diri dulu. Supaya untuk menjaga diri, suster. Ya, kita percaya diri aja ya atas penyertaan Allah ya. Kalau masalah bela diri ya, saya bersyukur sejak kecil saya latihan bela diri. Sejak SD saya sudah melatih, jadi tinggal ya kepasrahan kita dengan Tuhan Allah, bahwa sadar bahwa kemanapun kita pergi Tuhan Allah itu ada bersama kita. Bagi saya ya, kemanapun saya pergi, saya merasa bahwa Allah itu iya menyertai saya gitu. Jadi ya enjoy. Ya, untuk zaman sekarang ya, panggilan hidup membiara itu masih relevan apa tidak? Bagi saya sangat relevan ya. Kalau kita punya hati ya untuk mau membantu sesama, kepedulian kita terhadap semua ciptaan Allah itu masih sangat relevan karena kita bisa membantu di segala bidang, segala sektor gitu. Ya. Dan yang pasti kehidupan seorang biarawati beda dengan yang di luar ya pasti terjamin lah. Gitu ya. Sakit juga dimasukkan rumah sakit, tua juga ada yang nemani, gitu. Iya. Tua-tua bersama-sama ya. Iya, kita kan punya komunitas, ya toh. Pasti sangat relevan karena Tidak ada kekhawatiran. iya, untuk membantu di segala bidang. Kalau tidak, bagaimana nanti kelanjutan gereja juga yang pastoral, gitu. Betul. Karena karya kita di segala sektor juga banyak, di pendidikan, kesehatan, itu. Iya. Ya toh. Kita terjamin ya sampai tua ya. Kalau itu pasti, ya biar nanti pasti terjamin. Sakit pun pasti Pak ke rumah sakit dan pasti juga diobati. Itu pasti sangat Mungkin relevan. bisa kasih pesan-pesan untuk remaja putri yang pada dewasa ini kan terus terang remaja putri yang sekarang ini lebih berani dibandingkan zamannya kita dulu, saya maupun suster. Iya. Jadi mereka jauh sekali dengan gereja, iman mereka. Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu, suster? Iya, untuk anak-anak kaum putri zaman sekarang ya, jangan pernah takut untuk mencoba atau gagal. Berani untuk mencoba dan terus mau belajar. Itu sangat penting, dan waktu untuk diam atau hening buat Tuhan Allah. Oke, terima kasih suster. Iya. Terima kasih banyak sekali yang sudah di-sharingkan. Mungkin dari nanti pendengar bisa ada yang tertarik untuk masuk ke dalam biara. Ya, bisa nanti kontak dengan saya karena saya juga yang mengurusi masalah panggilan. Jadi nanti bisa kontak dengan saya apabila mungkin tetangga, adik atau siapapun dari pemirsa yang mau
mendaftar bisa hubungi saya, nanti saya beri nomor kontak saya. Oke, terima kasih suster sudah memberikan sharing yang sangat bermanfaat buat kami. Mungkin suster ada yang mau disampaikan untuk yang lainnya? Siapa takut, mari bergabung dengan kami SSPS Suster Misi Abdi Roh Kudus. Mungkin seandainya saya masih umur 25 gitu saya bisa ikut ya suster ya? Oh bisa, pasti. Wah, sayang suster sudah kepala 4. Totalitas seorang biarawati demi kerajaan Allah sungguh suatu pilihan hidup yang patut kita kagumi. Tak mudah kita pahami, tapi merekalah yang patut kita teladani. Jangan lupa tekan like dan subscribe di bawah ini dan jangan lupa follow Instagram dari komsos_kr. Shalom.